Selamat pagi semua. Kembali lagi bersama Bu Tride dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya dan selalu semangat untuk belajar di rumah. Nah, pada hari ini kita telah memasuki materi semester 2 yaitu tentang perpindahan kalor. Nah, materi perpindahan kalor ini merupakan materi tema 6. Baiklah anak-anak, adapun pembahasan materi yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu yang pertama, kita akan membahas tentang panas atau kalor. Kemudian yang kedua kita akan membahas tentang suhu. Yang ketiga, kita akan membahas tentang pengaruh panas terhadap benda. Yang keempat, kita membahas tentang perpindahan panas. Dan yang kelima, kita akan membahas tentang konduktor dan isolator panas. Nah, tanpa berlama-lama, mari kita memasuki materi yang pertama, yaitu tentang panas atau kalor. Nah, anak-anak, pasti kalian semua pernah berjalan di bawah teriknya sinar matahari kan? Kira-kira apa yang kalian rasakan saat berjalan di bawah teriknya sinar matahari tersebut? Tentunya tubuh kalian merasa panas bukan? Nah, panas yang kalian rasakan itu berasal dari matahari. Panas disebut juga kalor. Nah, tahukah kalian apa saja sumber kalor atau sumber panas yang ada di sekitarmu? Nah, anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa sumber panas adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan panas atau kalor. Nah, adapun sumber panas yang ada di lingkungan sekitar kita, yang pertama itu ada matahari, kemudian yang kedua ada api unggun, yang ketiga ada kompor menyala, yang keempat ada panas bumi, dan yang kelima ada korek api menyala. Dan masih banyak sumber panas yang lainnya. Nah, kemudian yang selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat panas. Nah, anak-anak, panas atau kalor memiliki banyak manfaat bagi manusia. Manusia tidak dapat bertahan hidup tanpa adanya panas. Nah, adapun manfaat panas yang pertama yaitu panas matahari mempertahankan suhu atmosfer sehingga kondisi bumi sesuai untuk kehidupan makhluk hidup. Kemudian manfaat yang kedua yaitu panas matahari dimanfaatkan untuk menguapkan air laut dalam pembuatan garam. Kemudian manfaat yang ketiga yaitu panas matahari memungkinkan terjadinya siklus air dan perubahan musim. Dan manfaat selanjutnya yaitu panas matahari dimanfaatkan untuk mengeringkan pakaian serta bermacam-macam bahan makanan, misalnya gabah padi, ikan, serta kerupuk. Nah, itulah beberapa manfaat panas. Kemudian, materi selanjutnya, kita akan membahas tentang suhu. Nah, suhu merupakan ukuran derajat panas atau dinginnya benda. Nah, anak-anak, tinggi rendahnya suhu secara tepat diukur menggunakan termometer. Termometer yang paling banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah termometer klinis atau termometer suhu badan dan termometer ruang. Suhu dapat dinyatakan dalam 3 satuan, yaitu yang pertama dalam satuan derajat Celcius, kemudian yang kedua dalam derajat Fahrenheit, dan yang ketiga dalam derajat Kelvin. Nah, satuan yang umum yang digunakan di Indonesia adalah derajat Celcius. Kemudian, materi selanjutnya kita akan membahas tentang pengaruh panas terhadap benda. Nah, anak-anak, panas atau kalor dapat mempengaruhi suatu benda. Suatu benda dapat mengalami perubahan jika diberi panas atau kehilangan panas. Nah, ada dua istilah yang ada di dalam pengaruh panas terhadap benda, yaitu yang pertama, ada yang disebut dengan pemuaian. Nah, pemuaian ini adalah bertambahnya ukuran atau volume suatu benda karena menerima panas. Kemudian yang kedua, ada yang disebut dengan penyusutan. Penyusutan adalah berkurangnya
ukuran atau volume suatu benda karena melepas panas. Nah, berikut ini merupakan contoh dari peristiwa pemuaian atau penyusutan. Yang pertama, nah kalian bisa perhatikan